Baik, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Selamat malam, Pak. Malam Pak, baik, sehat. Oke, sehat semua. Selamat malam Pak, sehat Pak. Ini cuma bertiga aja nih, atau berapa nih tadi? Oh, ada banyak. 3, 4, 5, 6. Saya absen dulu ya. Daniar ada? Wah, nggak ada. Segini aja. Saya segitu aja nanti. Ya bisa. Oke, teman-teman. Semester ini kita udah masuki mata kuliah konsentrasi ya. Jadi, mata kuliah yang kita laksanakan semester ini adalah mata kuliah place branding salah satunya. Nah, sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan mata kuliah visuality kemarin, ya. Cuma ada beberapa poin. Suara saya dengar ya? Saya dengar ya? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Jelas Pak. Ya. Cuma ada beberapa poin yang akan menjadi different atau pembeda dari subtopik yang kita bahas ya. Kalau kemarin kan ruang lingkupnya lebih ringan, kecil, sempit ya. Objek penelitiannya juga tergolong mudah untuk didapat dan tidak melakukan observasi ke tempat yang begitu banyak atau orang-orang yang begitu banyak. Nah, di sini di mata kuliah place branding akan melakukan observasi di tempat yang mungkin melibatkan banyak stakeholder. Ya. Tapi sebelumnya akan saya bacakan dulu terkait dengan kontrak kuliahnya ya. Oke. Jadi mata kuliah adalah mata kuliah konsentrasi branding 4 SKS. Prasyaratnya adalah visual identity. Jadi kalau teman-teman mungkin belum lulus visual identity, dia dapat mengambil mata kuliah konsentrasi yaitu place branding. Nah, deskripsinya menyerupai dengan mata kuliah visual identity kemarin ya. Cuman sekarang kita bahasnya beralih ke place branding. Kemudian juga ada pemahaman dasar tentang event branding. Di event ini lebih ke acara ya. Di sebuah tempat kalau nggak ada acara juga akan tampak mati, tidak hidup. Kemudian kita juga akan membahas media-media yang akan diterapkan, diaplikasikan pada mata kuliah place branding dari karya-karya yang teman buat nanti ke depannya. Kemudian teori dasar perancangan, ini hampir sama dengan visuality ya, step-stepnya. Kemudian GSM udah pasti sama ya, cuman ada pengembangan media-media yang terbarukan. Capaiannya yang pertama wajib memahami dulu, kemudian baru bisa merancang,
hingga menerapkan pada mockup aja nanti yang akan divisualkan pada GSM. Kalau yang lalu cuma Ananda Prayogi aja yang nyetak GSM ya, lainnya masih dalam bentuk softfile. Jadi teman-teman untuk mata kuliah ini tetap softfile, tidak akan dicetak. Jadi bisa lebih efisien ya nanti dalam pengumpulannya, kemudian pengerjaannya juga lebih cepat seharusnya gitu. Nah, hasil akhir yang kami harapkan dari pembelajaran ini adalah teman-teman akan mengerti konsep dasar dari place branding, kemudian harus mampu melakukan penelitian lagi ya, yang beda dengan tempat kemarin, kemudian mampu merancang konsep, kemudian yang D udah pasti bisa semua, merancang GSM, dan yang paling sedikit kadang diabaikan ya, mampu mempertanggungjawabkan karya melalui presentasi. Ini kemarin beberapa juga kita skip ya, jadi nilainya nggak maksimal. Nah, untuk tugas teman-teman, ada tugas individu yang akan kami berikan di setiap pertemuan, ada tugas kuis yang selalu ada dalam setiap pertemuan, termasuk hari ini, dan ada tugas UAS yang pasti dikumpulkan saat minggu UAS di pertemuan ke-8 nanti. Nah, bobot penilaiannya sedikit berbeda dengan yang lalu ya, karena ada beberapa hal yang di-highlight dari fakultas, jadi presensi menjadi poin yang cukup berbobot juga di sini teman-teman. Jadi bisa dipastikan kalau tidak hadir di kelas, ya pasti akan berkurang nilainya. Poinnya banyak sekali, 40% ya. Untuk grade nilainya sama, nah ini yang penting. Nah, pertemuan pertama teman-teman, kita akan membahas tentang pengantar ya, kemudian identitas tempat dan karakternya. Ini banyak studi kasus saja, kita cerita-cerita tentang place branding udah ada ya. Dan termasuk faktor bentuk identitas dari sebuah tempat. Nah, kalau dari sini nanti teman-teman akan bisa membayangkan ya, kira-kira nanti objeknya apa ya. Otomatis pasti tempat yang banyak dikunjungi oleh orang banyak. Yang kedua, strategi branding tempat. Nah, di sini udah mulai melibatkan teori yang lebih multidisiplin ya. Jadi ada positioning yang kita gunakan di semester lalu juga, diferensiasi juga kita pernah singgung di semester lalu. Nah, yang value ini kita bahas sedikit kemarin, tapi akan kita perdalam lagi semester ini. Dan di pertemuan 2 ini juga akan membahas tentang visuality dalam place branding. Nah, kemudian di pertemuan ketiga, saya rasa udah familiar ya tentang SWOT dan STP, jadi tidak perlu saya jelaskan saat ini, pasti nanti udah punya gambaran kira-kira SWOT-nya seperti apa dan STP-nya seperti apa. Yang menjadi hal terbaru di sini adalah storytelling-nya bagaimana dan narasi branding tempatnya seperti apa. Itu harus dimasukkan dalam konsep ke depannya nanti. Nah, nanti di pertemuan keempat, kita udah mulai merancang konsep, yaitu pemecahan masalahnya, tidak hanya konsep visual yang kita rancang, melainkan kita juga akan merancang semacam kegiatan pendukung sehingga brand tersebut tetap aktif ya, atau sering disebut sebagai brand activation. Kalau brand activation bisa dilakukan di pertemuan pertama, maksud saya di launching pertama ketika dihadapkan kepada target audience. Nah, sementara ketika dilakukan pertama saja, pasti akan mati lama-kelamaan sebuah tempat tersebut. Nah, maka sebuah event harus
berlangsung secara terus-menerus. Contohnya seperti Taman Safari ya. Di sana selain ada wahananya, juga ada acara yang selalu tayang setiap jam. Misalkan Dolphin Show ya, atau ada juga itu yang Tiger Show dan sebagainya. Jadi selalu berurutan jamnya. Nah, itu yang membuat tempat atau destinasi akan tampak hidup, brandnya hidup, dan akan berlangsung cukup lama. Nah, di pertemuan kelima kita udah mulai mencoba merancang tagline. Ya mungkin tagline itu simple ya, sederhana, tapi proses pembuatannya cukup rumit, teman-teman. Kemudian kita juga udah mulai memvisualkan logonya, hingga mungkin nanti juga akan merancang signage atau sound systemnya, ambient medianya juga, atau desain lingkungan yang akan diterapkan pada konsep-konsep place brandingnya. Nah, di pertemuan ke-6 udah mulai merancang GSM. Di pertemuan ke-7 silakan dipresentasikan setiap hasil karya yang teman-teman kerjakan. Oke, dari 7 poin ini teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dimodifikasi? Halo? Cukup, Pak. Cukup? cukup, cukup rumit atau cukup mudah? Cukup dipahami. Oke, cukup ya. Mungkin Iya. boleh izin nanya ya Pak saya. Oke, silakan Pak. Untuk storytelling dan narasi ini dalam bentuk skrip atau visual juga Pak? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi kita tidak hanya merancang karya visual, melainkan kita juga merancang sebuah konsep-konsep tertulis yang akan diterapkan ke depannya untuk mendukung pemasarannya atau untuk mendukung brand activation-nya, atau bisa disebut sebagai brand campaign juga. Pernah dengar atau belum pernah dengar brand campaign? Pernah dengar Pak? Pernah ya? Atau orang-orang lokal biasanya disebut kampanye. Jadi disampaikan kepada masyarakat luas, dipromosikan, seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ingin dimodifikasi, akan saya lanjut. Nih, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu teman-teman. Eh, dari judul mata kuliah, place branding, kira-kira bayangan teman-teman apa? Dimulai dari Rogatianus dulu. Apa yang dipikirkan dari judul mata kuliah ini? Gambaran saya place branding mungkin lebih ke apa ya? Kalau Surabaya misalnya, Surabaya itu terkenalnya dengan kota pahlawan. Jadi mungkin kayak gitulah. Tapi saya skalanya masih kurang jelas. Maksudnya place branding itu bisa diterapkan ke kota kah atau negara atau bahkan desa. Saya kurang paham itu. Oke, berikutnya Mas Hendy. Apa? Halo Pak, kalau menurut saya place branding di sini lebih ke suatu tempat ya, misalkan suatu wahana itu tadi, misalkan pusat wisata di suatu kota, kayak kalau di Malang ada BNS atau Taman Safari atau misalkan Jatim Park seperti itu sih. Kalau yang gambaran saya dari mata kuliah ini. Oke, kalau Dwiki, Kalau menurut saya place branding itu ya kegiatan yang memasarkan sebuah tempat itu, Pak. Cuma saya di sini mungkin ada sedikit pertanyaan. Mungkin perbedaan signifikan apa antara place branding itu dengan eh, mungkin media branding atau personal branding, maksudnya selain objeknya sendiri itu. oke, perbedaan antara place branding dengan media branding ya? Iya. Wah, jadi balik nanya nih.
Oke, oke. Kalau place branding itu lebih fokus pada tempatnya, objek penelitiannya, merancang konseptualnya. Sementara medianya adalah media untuk mendukung kegiatan branding tadi. Misalkan nih, Anda sedang membuat place branding dari waterpark ya, waterpark. Waterpark ini ada kolam renangnya, ada restonya, ada juga taman yang cukup luas di depannya ya, misalkan ya. Nah, sedangkan posisi Anda sebagai konseptor di place branding. Ya. Jadi yang Anda kerjakan adalah uh, meneliti segala aspek terkait dengan produsennya atau stakeholder yang memegang kepentingan di tempat tersebut dan meneliti targetnya siapa. Ya. Nah, setelah itu Anda akan membuat konsep rancangan baik acara, kemudian visual energinya, termasuk warna, kemudian jenis font yang akan ditetapkan di sana selamanya, hingga sound system. Ya. Sementara di media branding itu lebih ke media-media yang mungkin mendukung dari brandingnya, lebih ke teknis. Ya. Misalkan pembuatan landmark, kemudian pembuatan signage sebagai komersial sign, kemudian gate atau gerbang ya. Bisa juga lingkungan yang akan didesain sedemikian rupa. Intinya segala suatu media yang mendukung kegiatan branding tersebut. Entah itu craftsmanship atau menggunakan teknologi canggih seperti CNC, print, 3D printing, dan sebagainya. Itu kalau di place branding lebih strategi, kalau di media branding lebih perancangan teknis media-media yang akan mendukung place branding tadi. Seperti itu kira-kira. Terima kasih, Pak. Oke, berikutnya Ananda lagi. Halo, menurut saya place branding itu dari kalau misalkan diartikan kan place itu tempat atau mungkin bisa dibilang destinasi, sedangkan kalau branding sendiri itu sebuah gimana caranya biar kita itu membangun sebuah identitas dari suatu destinasi atau tempatnya yang eh, ingin dikenalkan kepada masyarakat, misalkan seperti alun-alun atau mungkin kayu tangan, kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Berikutnya, Pak. Oke, menurut saya sih ini ya bentuk perancangan seperti yang tadi kata Bapak, strategi terkait di ekonominya, politiknya ataupun budaya di suatu daerah ya, termasuk yang tadi ada kota mungkin, region, destinasi wisata dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Pak. Oke, hampir sama semua jawabannya. Ardiansyah. Ya, Pak. Kalau yang saya tangkap ini kayak sebuah tempat yang memperkenalkan brandnya gitu. Misal kayak mie gacuan gitu ya. Brandnya kan mie gacuan, itu produk mie. Terus itu di tempatnya berjualan brand tersebut itu sambil memperkenalkan produknya kayak gitu mungkin. Oke. Namun sedikit catatan, place branding berbeda dengan produk branding ya, atau layanan. Ya. Tapi oke. Berikutnya Mbak Tri Damayanti. Kalau menurut saya sih membangun identitas suatu tempat itu tadi Pak, kayak misalkan Taman Safari itu kan ada hewan-hewannya jelas kan, tapi nggak cuma itu, ternyata tuh ada kayak show-show-nya juga yang
mana semuanya termasuk di satu identitasnya tempat itu gitu. Jadi nggak cuman visualnya, nggak cuman eh, isinya, tapi kayak keseluruhannya acaranya di tempat itu gitu. Ya. Terakhir, Mas Daniar Arjun. Halo? Belum ada suaranya ya? Oke, kayaknya ada kendala di mikrofonnya. Oke lah. Rata-rata udah memberikan gambaran yang hampir sama ya, teman-teman ya. Namun beberapa tadi yang sedikit berbeda adalah tidak melulu tentang aspek visual di place branding. Place branding bukan hanya membuat logo, bukan hanya membuat media promosi dalam bentuk visual saja, melainkan bagaimana menciptakan lingkungan yang mungkin mudah diingat, dapat diingat, dan nyaman bagi audiensnya. Termasuk event-event yang diadakan di sana, apakah relate dengan target audiensnya. Akses jalannya, ketika berjalan kaki, kemudian fasilitas di sana, dan sebagainya itu harus memadai sehingga bisa membangun place branding yang bagus, sempurna, atau berhasil. Ini kita bahas di materi. Nah ini. Sebenarnya kalau branding lebih banyak ke strategi, teman-teman. Berhubung kita objek adalah place atau tempat yang nanti sangat berbeda dengan produk ya atau layanan. Jadi di sini kita juga bertugas membuat atau membangun citra terkait dengan identitas juga yang paling banyak diterapkan untuk tempat wisata, teman-teman. Bisa kota, daerah, negara, bahkan distrik tertentu atau wilayah tertentu yang mungkin punya potensial seperti pantai, ya. Kemudian taman bermain, kemudian taman-taman yang mungkin punya cakupan sangat luas, yang di dalamnya ada stakeholder dari berbagai pihak ya, termasuk ada retail yang atau perusahaan yang jualan di sana. Jadi banyak oknum yang bercampur tangan di dalamnya. Bahkan wilayah kabupaten pelosok itu juga bisa diangkat atau diperancang place brandingnya. Hutan-hutan, tempat camping itu juga bisa. Intinya di sini kita menciptakan daya tarik bagi wisatawan, investor, dan masyarakat. Nah, kalau di visuality dulu, teman-teman, segmennya dibagi menjadi spesifik ya, sehingga ditemukan target yang potensial. Sementara di sini, karena place cakupan lebih luas, nanti akan ada sedikit perbedaan ketika menentukan STP-nya, teman-teman. Itu perlu diperhatikan. Nah, di buku yang saya gunakan juga membahas tentang place marketing ya. Jadi ada beberapa perbedaan di sini. Yang paling menonjol, kalau marketing kan lebih fokus pada bagaimana tempat tersebut dikunjungi banyak orang ya. Tapi tidak memikirkan apakah mereka akan kembali lagi. Ya. Tidak memikirkan kenyamanan mungkin di situ. Tapi kalau di place branding itu semua dipikirkan. Identitasnya, reputasinya, terlebih citranya. Ya. Itu juga akan
diperhatikan secara detail di situ. Nah, di dalam place branding juga ada promosi di dalamnya terkait dengan citra positif yang disampaikan melalui media promosi terkait dengan karakteristiknya, kemudian fasilitasnya. Nah, di sini bisa melahirkan identitas yang cukup kompleks di dalamnya. Tidak hanya logo, kemudian media promosi seperti yang kita kerjakan di mata kuliah peneliti kemarin, tidak, tapi juga ada acara. Gambarnya kok hilang ya. Nah, makanya branding tempat itu lebih kompleks ya, karena menyangkut sejarah, budaya, kemudian ekonomi juga teman-teman, dan kebijakan publik. Nah, kalau teman perhatikan, contohnya misalkan pantai ya, pantai dibuat brandingnya, otomatis masyarakat di sekelilingnya harus terdampak. Investor harus masuk di dalamnya, entah untuk mengembangkan, develop ya, kemudian untuk andil melestarikan alam mungkin, jadi ada program CSR dari mereka yang diterima, tanaman pohon misalkan, kemudian budaya juga terbangun di dalamnya. Jika memang ada tradisi, semakin ramai orang akan semakin kenal tradisi yang ada di sana. Nah, banyak manfaatnya ya. Jadi ada beberapa poin yang mungkin cukup potensial. Yang pertama sebagai di ruang lingkup pariwisata ya, tentunya akan meningkatkan jumlah wisatawan dan menciptakan pengalaman mereka. Nah ini yang penting adalah pengalaman dari wisatawannya. Apa yang mereka dapat di sana? Apakah cuma datang karena faktor promosi? Apakah datang karena benar-benar menikmati lingkungannya? Yang kedua, seperti yang sama tadi, terkait dengan investor yang akan mendukung pertumbuhan bisnis di sana. Jadi masyarakat di sekeliling akan terdampak dari adanya wisatawan yang hadir semakin banyak di sana, usaha makanan juga meningkat, kemudian penginapan juga meningkat, bahkan jika ada hotel pun juga akan berkembang cukup pesat. Contohnya di Jogja dan di Bali ya, luar biasa. Yang ketiga, ketika place branding tersebut terbentuk ya, akan adanya identitas dan kebanggaan. Bagi siapa? Entah bagi pengelolanya, bagi masyarakat di sekitarnya, atau orang-orang yang tinggal di dalamnya, bahkan pengelola yang eh, bekerja di dalamnya. Jadi serasa juga turut serta memiliki lingkungan tersebut. Seperti gambar di samping ini di Jogja ya, Malioboro. Di masyarakatnya juga merasa itu adalah rumahnya, tempat mereka hidup, tempat mereka bekerja, juga tempat mereka terhibur. Yang keempat, tentunya akan mendongkrak pembangunan berkelanjutan di sini. Semakin ramai pengunjungnya, maka fasilitas di situ juga akan semakin baik, semakin diperhatikan ya. Semakin ada peningkatan setiap tahunnya. Pelayanan publiknya juga akan terus dibangun dan berkembang. Nah, kira-kira menurut teman-teman, apalagi manfaat dari place branding selain yang disebutkan di sini? Nah, dari Daniel dulu, udah bisa nggak mic-nya nih? Belum bisa?
Minggu depan pasti kan udah bisa digunakan ya, Mas Daniel. Oke, lanjut ke Mbak Tri Damayanti. Kira-kira apa lagi manfaat dari place branding? Mungkin ini mungkin masih termasuk di sini ya Pak, tapi kayak saya kurang jelas gitu. Jadi kayak dikenal gitu di daerah lain kayak negara lain mungkin bisa sampai kayak kenal oh di Indonesia ada Bali gitu. Jadi kayak kalau di Indonesia kan di luar negeri yang paling terkenal emang Balinya gitu kan daripada daerah lain. Jadi kayak meningkatkan eh, daya tarik dari orang-orang di luar negeri dan kayak jadi terkenal di situ gitu. Jadi budayanya bisa dikenal sama orang-orang di luar yang nggak tahu gitu. Oke, Faik, Faik Nasrul Lipat. Wah, kayaknya AWK. Oke, oh ada, silakan, silakan. Halo, tes. Ya, silakan, silakan. Eh, mungkin ini ya Pak, jadi masyarakat selain lebih mengenal tempatnya itu ya, juga mulai berdatangan gitu ya Pak. Jadi eh, adanya ketertarikan mereka untuk singgah atau mampir ke sana seperti itu sih Pak. Iya, bisa. Berikutnya Ananda. Eh, Mungkin kalau dari saya kayak apa ya? Mungkin selain jauh lebih dikenal itu apa ya? Masih agak bingung, Pak. Kayaknya itu udah hampir terjawab semuanya. Masih banyak, masih banyak. Oh, hmm, Apa coba? eh, eh, Bingung. Anda paling iya. suka berwisata kemana? Hmm, kalau saya ke Bali sih, Pak. Nah, Iya, kenapa kok harus Bali? karena eh, menurut saya hampir s- seluruh destinasi itu ada kayak di wilayah kayak pegunungan, terus untuk pantainya juga, pelayanannya juga, termasuk culture-nya juga itu kayak apa ya? eh Semuanya baik gitu loh, kayak apa ya? Bisa ya dikenal terus dirawat dan terus tumbuh juga sampai saat ini. Oke, yang buat kamu jadi kepingin kembali ke sana karena itu tadi, atau ada hal lain? Hmm, saya rasa itu Pak, karena ya itu tadi apa? Kayak tempatnya itu eh apa ya? Bikin kita jadi ngerasa kayak menikmati menikmati liburannya gitu loh, kayak bisa enjoy sama momennya gitu. Oke, kalau bicara Bali kan provinsi ya. Iya, provinsi. Nah, sementara kalau kita tarik lebih sempit lagi, Mm-mm. eh, daerah mana atau tempat apa itu yang membuat Anda selalu ingin tertarik ke sana? Ada yang lebih spesifik? Kalau Bali mungkin eh kalau saya lebih ke daerah yang apa ya? Kayak di daerah Kintamani gitu, kayak agak pegunungan gitu. Jadinya apa ya? Kondisinya dingin terus di sana juga apa ya?
kalau nggak salah ada kayak air terjunnya juga, jadi kayak bener-bener rasa sejuk gitu dan Oke, enjoy menikmatinya. kesimpulannya berarti apa? eh manfaatnya mungkin apa ya? Atmosfer ya. Oh iya, apa ya? Atmosfernya itu bisa bikin nyaman ketika kita bisa apa ya, tertarik untuk datang ke destinasi itu tadi. Oke, terima kasih. Berikutnya, Dwiki, apalagi manfaat dari place branding kira-kira? Mungkin kalau menurut saya hampir sama kayak yang di contoh tadi sih, Pak. Selain mungkin bisa memperkenalkan sejarah dari tempat itu, mungkin bisa juga untuk membangun persepsi orang lain terhadap tempat itu. Jadi tempat itu bisa membekas gitu. Jadi misal saya ke Bali misal, lah, terus saya pulang 1 tahun atau 2 tahun tetap ingat tentang tempat itu gitu. Jadi kurang Oke, lebih gitu sih, Pak. Andi? Kalau menurut saya mungkin mirip-mirip sama teman-teman yang lain. Jadi contohnya mungkin yang sekarang ini menjadi suatu tempat yang ikonik. Kayak contohnya di Mandalika. Orang tahu MotoGP di Indonesia ya di Mandalika. Jadi menjadi salah satu ikon MotoGP kalau di Indonesia kalau menurut saya. Mungkin itu contohnya, Pak. Oke. Rogatianus? Kalau menurut saya, ini nggak tahu mungkin sudah termasuk identitas atau tidak. Tapi menurut saya mungkin reputasi, Pak. Karena Oke. misalnya, contohnya, saya ingin pergi ke Manado. Karena saya dengar-dengar di situ orang-orangnya baik-baik gitu. Jadi reputasinya baik. Saya ingin ke sana gitu, Pak. Oke, berarti menciptakan reputasi. Iya. Oke. Ardiansyah? Kalau menurut saya ini meningkatkan peluang 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 buat meningkatkan audiens, investor, terus dan lain-lain yang mendukung berbagai pertumbuhan aspek di ya hampir mirip sama teman-teman di aspek pariwisata, ekonomi dan lain-lain seperti itu mungkin. Oke. Iya, sebenarnya banyak lagi teman-teman. Tapi 4 poin ini yang menjadi hal utama, menjadi manfaat place branding. Intinya kembali lagi, manfaatnya ya untuk meningkatkan citra. Jika citranya bagus, semua akan meningkat. Ya. Nah, ada beberapa elemen yang mungkin menjadi poin-poin dalam mendukung place branding itu ada, teman-teman. Duh, kok ini? Bentar, sorry. Ya, ini ya. Identitas. Sebuah tempat jika tidak punya identitas, meskipun bagus, orang akan sulit untuk mengenali. Ya. Orang akan bingung itu di mana. Jadi, sebuah tempat wajib memiliki identitas, ya minimal nama ya, kemudian alamat, kemudian harus punya karakter yang disebut sebagai brand identity-nya, ya. Harus ada visi misi yang mungkin boleh ikut di pemerintah yang mengelola atau stakeholder yang mengelola ya. Kemudian ada keunikan di dalamnya dari karakter tadi, entah itu budaya, sejarahnya, alamnya, perekonomiannya, dan sebagainya. Contohnya ada Paris, City of Love, yang mungkin terkenal sebagai kota yang besar sekarang ya, kota. Cukup terkenal ya Paris ya. Selain dari produk-produknya juga,
kemudian dari artis-artisnya juga banyak barang brand dari sana yang bisa mendongkrak Paris terkenal seluruh dunia. Termasuk destinasi tempat wisatanya juga banyak yang menarik di sana. Kalau di Indonesia ada Bandung yang sekarang di branding sebagai kota kreatif, serta logonya juga ya. Nah, hal tersebut juga divisualkan pada logo warna tipografi yang khas seperti Amsterdam. Nanti saya beri contoh ya. Amsterdam. Kemudian slogan atau tagline juga mendukung place branding itu ada. Intinya dalam proses pembuatan slogan itu harus pendek sebaiknya ya, mudah diingat, mewakili tempat itu. Contohnya adalah dari Austin, Amerika Serikat ya, Keep Austin Weird. Ini kalau teman-teman sering lihat film Hollywood pasti tidak asing dengan ini. Nah, kemudian ada event, ini juga penting, sangat penting sekali. Festival, kalau di Indonesia ada Jember Fashion Carnival, di Malang juga ada kemarin ya, di Gondang Lenggi atau di mana kemarin. Bahkan di Malang juga ada ya, ya pakaian menyerupai bunga dilombakan. Kemudian juga ada seni seperti di Jogja, seni sangat kental sekali di sana. Olahraga, sehingga hal lain yang bisa menarik pengunjung akan ditingkatkan. Kalau dulu Malang sebagai kota bola ya, Arema ya, banyak sebutannya. Dan itu bisa berganti-ganti, bisa melakukan repositioning seiring dengan perkembangan waktu dan perbedaan target audiens yang hadir. Ya. Kalau sekarang Malang sebagai kota wisata dan kota pendidikan. Yang kelima pasti wajib melakukan digital campaign ya, atau promosi secara digital melalui media sosial, yang mana pada saat ini di era digital ini, jika target audiensnya adalah anak-anak muda yang aktif di media sosial, mereka akan tertarik ke sana, mereka akan buat vlog di sana, otomatis mereka akan mengunggah di media sosial, dan otomatis akan terpromosikan secara sendirinya melalui netizen. Ya. Nah, perlu diperhatikan, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, place branding sangat berbeda dengan product branding. Ya. Pendekatan sangat berbeda di sini. Sama-sama merancang logonya, sama-sama membuat keyword atau big idea di dalamnya seperti yang kita lakukan kemarin. Akan tetapi, untuk place branding biasanya lebih kompleks. Makanya tidak heran kalau logo-logonya negara itu warna-warni ya, dalam mendukung pariwisatanya. Contohnya Wonderful Indonesia, warna-warni sekali. Hong Kong, ya. Atau city branding kota-kota yang dari Indonesia juga berwarna-warni, sangat banyak sekali. Karena itu mewakili aspek-aspek yang sangat kompleks di dalamnya. Sebelum saya lanjut, kira-kira apa bedanya teman-teman? Dari dua hal ini. Yang paling menonjol, gimana bedanya? Ada yang tahu? Kalau self branding lebih memperkenalkan lingkungannya. Kalau Oke. produk brand ini memperkenalkan produk. Oke. Apakah place branding nggak punya produk? Ada tapi lebih mengenalkan lingkungannya atau tempatnya. Oke.
Ada yang lain, teman-teman? Saya Pak, Ya, silakan. kalau Coca-Cola identiknya itu udah apa ya, kayak itu sebuah produk gitu, spesifik untuk biasanya minuman. Sedangkan kalau yang I Love New York ini itu bisa dipakai di media manapun. Jadi lebih luas, dan ketika itu diimplementasikan di sebuah media, jadi ini kayak apa ya, orang ketika tahu ada logo ini langsung kayak apa ya, bisa kayak meningkatkan citranya lokasinya ya New York, kota New York ini gitu. Oke, Boleh ada lagi? jawab juga, Pak. Ya, Mungkin saya ada bayangan juga kalau yang branding produk itu lebih ke ekspansi ya, Pak. Dia meluas kemana-mana. Sedangkan kalau plus branding itu lebih ke menarik wisatawan gitu ya. Orang-orang dikenalkan untuk datang ke area tertentu gitu sih, Pak. oke. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Kalau menurut saya yang place branding tuh lebih ke arah apa ya? Lebih ke feel-nya gitu loh. Oh, orang kalau lihat I Love New York tuh jadi kayak bayangin New York-nya gitu, bukan bayangin suatu produk yang ada di situ gitu. Jadi kayak ya itu tadi ambience-nya tempat itu, terus kayak feeling-nya kalau misalkan di sana gitu sih. Oke, ya. Ada lagi? Oke. Jadi kalau brand produk otomatis punya produk yang sama untuk dijual. Mau nggak mau orang harus beli produk yang ditawarkan aja. Ya, ada fisiknya, ada komposisinya, ada berapa milinya, udah jelas ya. Tapi kalau place branding sangat luas sekali. Orang datang ke sana bukan untuk membeli produk saja, ya, tapi untuk merasakan atmosfer yang di sana. Sekaligus jika banyak orang yang hadir, produk-produk yang di lingkungan tersebut akan terjual. Makanya tidak heran jika teman-teman pergi ke tempat wisata, minimal inilah, minimal ke stasiun lah, katanya. Pasti ada produk roti O mungkin ya, atau Miami Chicken. Nah, jadi produk di sana juga dipayungi oleh branding tadi. Contohnya mall. Mall yang paling terkenal ini paling banyak tinggal di Malang ya. Di Malang lah ya. MOG dan Matos ya. Ada yang pernah tahu Transmart atau MX dulunya? Setinggi apapun brandnya, karena place brandingnya kurang bagus ya, citranya, produk dalamnya nggak kejual. Beda dengan MOG dan Matos. Meskipun mahal brand produknya, karena place brandingnya Matos ya, atau MOG sangat besar dan semua orang tahu, citranya bagus, orang merasa yakin belanja di situ. Jadi juga menciptakan keyakinan bagi target audience yang hadir di tempat tersebut. Oke. Benar seperti yang dikatakan teman-teman tadi ya, kalau produk branding lebih objeknya adalah produk atau layanan, kalau place branding adalah wilayah, tempat wisata, kota, daerah atau negara ya. Tapi kalau kita membuat branding negara sendirian itu tidak mungkin teman-teman. Ya tidak mungkin Anda penelitian sendirian untuk membuat city country branding ya. Itu sangat berat. Jadi biasanya kalau membangun country branding itu punya tim dan melibatkan banyak lini. Kalau produk branding tujuannya adalah meningkatkan penjualan dan kesetiaan pelanggan.
Kalau yang place branding, meningkatkan citra tempatnya, entah itu wisata atau meningkatkan investasi dari perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau produk branding, mentok kita akan mengerjakan functionality aja, seperti kemasan, yang kita kerjakan di mata kuliah kemarin ya. Tapi kalau place branding, banyak sekali. Yang paling kuat dan cukup menarik wisatawan adalah eventnya, acara-acara yang ada di situ. Termasuk ikon budaya yang unik, tidak dapat di kota lain. Di dalamnya juga ada visual identity, ya, dan media sosial yang diunggah atau dipromosikan oleh netizen. Jadi bahkan peran marketing place brandingnya sedikit. Audiensnya lah yang mempromosikan secara otomatis di situ. Nah, bagaimana caranya agar mereka memposting atau mempromosikan? Makanya dibutuhkan media branding yang cocok untuk buat selfie misalkan. Ya. Media branding yang unik mungkin akan difoto oleh orang dan akan diunggah atau jadi referensi dalam merancang karya misalkan. Atau spot-spot foto yang unik dan menarik sehingga dibuat foto bersama keluarga, diunggah, kemudian dilihat orang banyak di media sosial. Makanya tidak heran teman-teman akan melihat landmark dalam bentuk tulisan besar ya, seperti alun-alun, kemudian I love Bali dan sebagainya. Kalau di place branding ini lebih luas teman-teman, melibatkan stakeholder, dosen, pemerintah beserta regulasi. Ya jangan lupa ya, regulasinya juga harus diperhatikan. Kadang aturan-aturan tertentu itu tidak boleh dilanggar ya. Contohnya desa adat mungkin tidak boleh menggunakan warna merah atau tidak boleh berpakaian terbuka dan sebagainya, itu harus ditepati regulasinya dan harus bisa ditaati oleh pengunjungnya juga. Makanya kalau teman-teman ke Bali, banyak turis yang diwajibkan menggunakan kain atau kameng ya, kampuh ya, untuk masuki bangunan tertentu, misalkan gitu. Itu kan harus mengikuti regulasi dari pemerintah setempat. Kalau place branding juga akan banyak bersinggungan dengan badan konservasi alam ya, entah itu flora dan fauna, tergantung dari objeknya aja nanti teman-teman akan di mana atau apa yang akan dijadikan objek penelitiannya. Nah ini place branding teman-teman. Jadi ada Amsterdam yang cukup terkenal sekali, I love New York, Jogja di Indonesia ya. Siapa yang nggak tahu Jogja juga. Kalau di Indonesia, country brandingnya adalah Wonderful Indonesia sebagai pendukung untuk promosinya. Kemudian Hong Kong, ada lagi, nah ini banyak sekali ya. Jadi silakan dilihat di internet. Ini ada beberapa contoh place branding yang cukup sukses. Ini salah satunya, Amsterdam ya. Nah, mereka itu suksesnya dengan membangun landmark. Dari sini banyak orang yang datang ke sini pun foto di sini, diunggah di media sosial sehingga mendunia. Ya. Dan tagline-nya juga menyatu dengan namanya di sini, Amsterdam, dan di depannya tambahi I, AM-nya digunakan juga sebagai IM. Nah, ini sebagai tagline juga, pendukung dengan branding yang cukup simple, efektif, dan strategis juga. Ya. Ini disebut sebagai media branding juga, teman-teman. Landmark-nya ya. Terus digunakan untuk event internasional di depan sini,
Kemudian banyak orang-orang yang kesini untuk selfie. Dari hasil risetnya yang saya baca di jurnal itu peningkatan turisnya hingga 7 juta per tahun. Ya, cukup signifikan. Jadi nggak cuma satu, jadi banyak sekali di sana. Kemudian ada lagi Melbourne. Ya, saya rasa tempat ini nggak asing bagi teman-teman. Jika browsing referensi logo di internet ya, pasti ini akan keluar juga ya. Nah, untuk Melbourne teman-teman, logonya mereka buat submarknya diimplementasikan di berbagai dinding yang ada di Melbourne sana. Juga dibuat selfie, kemudian diunggah oleh netizen sehingga banyak orang yang penasaran dan datang ke sana. Kalau dari hasil jurnalnya 5 juta per tahun peningkatan turisnya. Nah ini juga ya, mungkin di Indonesia teman-teman akan sedikit tidak sering mendengar ya tentang Wonderful Indonesia. Tapi bagi orang luar negeri, bagi mitra negara yang dijadikan tempat promosi akan sering melihat. Nah, ditempelkan di base. Di semua negara yang bekerja sama dengan Indonesia, pasti akan ada logo Wonderful Indonesia. Dan pion utama atau ikon utama dari Wonderful Indonesia adalah Bali, seperti yang dikatakan Mbak Tri dan Mani tadi ya. Juga punya logo Bali yang mewakili keseluruhannya ya, dengan tagline Santi, Santi, Santi artinya damai ya, kedamaian, damai, damai, dan damai selalu. Jadi harapannya orang datang ke Bali itu dengan hati yang damai, nyaman, diterima dengan baik, dan mereka akan kembali lagi ke sana. Dan Bali ini juga menjadi salah satu tujuan wisata terbaik di dunia ya. Hampir menyerupai Hawaii. Nah, kenapa Bali bisa terkenal? Karena banyak event di sana, seperti yang dikatakan oleh Ananda Prayogi tadi ya. Budayanya sangat kuat, kulinernya juga ada, produk yang dihasilkan di sana juga banyak ya, yang dari hasil craftsmanship-nya. Oke, selain ini, ada lagi nggak teman-teman kota-kota di Indonesia yang mungkin cukup sukses brandingnya? Ada yang tahu? Atau pernah punya pengalaman ke sana kemudian bisa diceritakan sekarang? Selain Bali dan Jogja? Nggak ada? Bingung? Mungkin Malang sekarang lumayan ya Pak daripada dulu gitu kayak Kampung Warna-Warni ya meskipun sekarang udah mulai turun lagi itu tapi kayak dulu dari yang kayak apa kampung yang di pinggir sungai yang kumuh itu jadi tempat wisata yang sempet kayak cukup populer pada waktu itu meskipun sekarang agak turun terus sama kayak yang baru tuh yang kayu tangan itu jadi kayak mungkin mulai banyak spot-spot yang buat orang tuh jadi tertarik buat mengunjungi kota Malang gitu. Oke, apakah tahu logonya Malang? Eh, saya nggak hafal Pak, logonya Malang, tapi Tahu. saya familiar sama maskotnya Apa maskotnya? yang kayak singa
Cibi Ijo itu bukan? Ya, namanya siapa? Aduh, lupa, Pak. OCG, Nah, OCG. Osi dan Ji, oke. Oh ya, Yang artinya iso jadi siji, bisa menjadi satu, ya. Ya, terkadang orang itu tahu kotanya, tahu destinasinya, tapi tidak tahu logonya. Itu kan bisa dibuktikan ya, bahwa peranan dari logo kan cuma sekian persen dibanding event yang ada di dalamnya. Makanya fokus kita kali ini bukan hanya pada logo, tapi pada event yang mungkin akan dikenang oleh orang ketika datang ke tempat itu. Oke. Ada lagi teman-teman? Mungkin pengalaman di kota lain atau di tempat lain yang mungkin bisa disampaikan di sini. Oke, nggak ada kayaknya. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi place branding atau branding tempat ya. Nah, faktor-faktor ini adalah beberapa hal yang mungkin dikelompokkan dan bisa saling beririsan, teman-teman. Dan yang pertama ada artefak. Sebuah tempat bisa dirancang place brandingnya jika memiliki poin-poin yang ada di sini. Nomor satu artefak yaitu paling banyak di Indonesia adalah arsitektur bangunan ya. Lagi-lagi antara Jogja, Semarang, kemudian Kota Tua Jakarta, termasuk Bali dengan Gapura atau candinya ya, itu juga menjadi hal paling mendukung dalam pengaruh place branding. Lingkungannya, kemudian termasuk teknologi dalamnya ya, bahkan sejarah lokal terkait dengan cerita-cerita mitos itu juga akan mempengaruhi orang untuk datang ke sana. Kemudian yang kedua adalah penduduknya. Nah, penduduk ini akan tampak atau siapa sih yang paling mendominasi di tempat tersebut? Apakah seniman, apakah ilmuwan, apakah olahragawan, apakah orang politik, atau chef ya. Jadi penduduk juga akan berperan penting dalam menciptakan atau membentuk faktor dari place branding tadi. Misalkan nih, kota dengan seniman terbanyak, ada yang tahu di mana? Jogja mungkin. Jogja, Jogja. Kenapa langsung Jogja? Ya? karena udah identik dengan apa ya, kayak ya karya seninya, eh ya kurang lebih kayak gitu. Di Avandi misalkan ya. Iya. Di Jogja ada jalan namanya Jalan Avandi. Beserta museumnya juga. Nah, dari dominasi penduduk ini, termasuk senimannya, itu akan mendukung sebuah tempat menjadi terkenal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah medianya. Berita-berita yang di sana itu disalurkan melalui apa? Apakah media cetak, internet, atau graffiti, TV mungkin, videotron, atau kota yang penuh dengan syuting film, FTV-nya ya. Intinya media juga berkaitan dengan teknologinya. Berikutnya yang keempat adalah ritual. Nah, ritual ini cukup menarik bagi wisatawan asing ya. Di mana teman-teman? Wilayah dengan 1000 ritual. Bali. Bali. Oke. Makanya bisa dikembangkan di situ.
Karena banyak ritual yang dieksplor, disampaikan ke dunia luar yang di sana tidak ada, di Amerika tidak ada. Makanya banyak turis asing yang datang ke Indonesia melihat atau menyaksikan ritual-ritual yang ada di sana, sehingga tertarik untuk kembali lagi. Contohnya yang akan terjadi sekarang adalah pawai apa itu, Ugogo ya. Sebelum hari raya Nyepi, di Bali selalu ada ritual Ugogo, dan pas Nyepinya para turis tidak boleh keluar dari tempat tinggalnya, hotelnya dan sebagainya. Itu akan menjadi kesan yang sangat penting bagi mereka, berkesan sekali. Atau ada upacara yang kelima ada aset alam, habitat alam liar, sumber daya alam mungkin, itu juga bisa mempengaruhi list branding tadi bisa dibentuk ya. Berikutnya ada fasilitas pendidikan, ada kampus atau tempat belajar lainnya seperti SMA, kemudian PAUD dan sebagainya. Kalau di Jawa Timur teman-teman, kira-kira di mana kota dengan 100 lebih kampus? Surabaya, bukan ya? Surabaya Salah, atau Malang? Malang ya. Oh, Jadi Malang menjadi kota dengan kampus terbanyak di Jawa Timur. Ya. Surabaya saat saya penelitian tahun 2017 ya, 17. Itu nggak sebanyak Malang. Di Malang ada 116 kampus. Di Surabaya cuma 78, kisaran 80 kampus. Malang masih menjadi pemegang kampus terbanyak, termasuk pendidikan vokasi. Makanya tidak heran kalau Malang pernah disebut sebagai kota pendidikan. Ya sebenarnya itu yang buat Malang hidup adalah kota pendidikannya. Kayu Tangan bisa ramai karena banyak mahasiswa tinggal di sini. Kuliner bisa hidup karena banyak mahasiswa yang selalu kelaparan, ingin nyemil ya. Laundry bisa hidup karena banyak mahasiswa yang malas nyuci. Tempat tinggal kampung-kampung yang dijadikan kos-kosan bisa ramai karena mahasiswa luar kota yang datang ke Malang. Nah, jadi ekonomi berputar di situ, teman. Kalau Malang disebut sebagai kota wisata, iya sebenarnya boleh aja, tapi kurang tepat. Wisata apaan nih? Ya. Kalau wisata kuliner, oke. Tapi kalau wisata tempat, nah itu sejauh ini yang baru cuma Kayu Tangan aja. Jadi riset yang pernah saya lakukan, orang luar Malang itu datang ke Malang cuma transit aja, ya. Karena ada terminal, ada stasiun, ada bandara. Sementara mereka perginya ke Batu, menghabiskan uangnya di Batu. Malang hanya sebagai tempat yuk lewat aja, tempat macet aja. Jadi gitu. Ya mungkin sekarang ada impact yang naik ya dari segi wisatanya dari Kota Malang karena ada Malang apa itu Kayu Tangan Heritage ya. Tapi itu yang pernah saya lakukan penelitiannya. Paling tinggi potensi Malang adalah sebagai kota pendidikan. Karena dengan adanya mahasiswa yang banyak datang ke Malang, semua lini ekonomi akan berputar terus. Termasuk
jasa sewa motor mungkin, jasa cuci sepatu, semua akan berputar terus. Nah, kemudian yang ketujuh ada bisnis ya. Mungkin di situ ada pabrik terkenal besar atau brand lokal yang terkenal. Jadi tonggak utama yang diangkat mungkin dari sektor industrinya. Di mana teman-teman? Di Jawa Timur yang terkenal sebagai kota industri, Pasuruan. Pasuruan. Ada lagi selain Pasuruan? Kediri. Ya, di Pasuruan banyak sekali pabrik-pabrik besar ya, seperti PT Otsuka, pabrik rokok besar itu ya, kemudian Indo Lacto dan sebagainya, semua di sana. Kenapa kok di Pasuruan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Kenapa pabrik besar kok di Pasuruan? Karena mereka memikirkan proses distribusi barangnya. Kalau mereka membangun pabrik di ujung Pulau Jawa, distribusi ke Jawa daerah perbatasan Jawa Tengah akan jauh, ya. Akan makan biaya yang besar. Sementara kalau di Pasuruan kan tengah-tengahnya Pulau Jawa tuh, Jawa Timur ya, ke Surabaya dekat, ke Malang dekat, Probolinggo dekat, Banyu dekat, kemudian Kediri dekat, ya. Jadi distribusinya sangat dekat sekali dan akan murah. Oke, berikutnya ada pemerintah. Pemerintah juga berperan penting teman-teman dalam membangun place branding ini. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan regulasi atau aturan-aturan yang mungkin wajib ditepati oleh para pelaku usaha atau stakeholder di sana. Memang kemungkinan pemilik place brandingnya, pemilik tempatnya. Pemerintah juga berperan penting dalam membangun fasilitas umum ya, yang digunakan oleh wisatawan. Di Jawa Timur, kota mana yang memiliki fasilitas umum paling bagus? Masih Surabaya sih, Pak. Surabaya, oke betul. Surabaya menjadi kota dengan fasilitas terbaik saat ini di Jawa Timur. Kemudian ada produk lokal, ini terkait dengan makanan lokal, makanan khas lokal yang ada di tempat tersebut. Bisa juga tentang produk musiknya atau tarian lokalnya, kerajinan tangannya ada di sana, itu juga menjadi pendukung terciptanya place branding. Kemudian ada event, ini yang paling cepat sekali untuk berkembang pesat ya. Karena dengan adanya event, orang akan datang seketika, tinggal di sana, dan mungkin akan punya kenangan dan punya keinginan untuk kembali lagi. Misalkan ada festival Soundwork. Ada yang pernah tahu itu Soundwork di Malang Selatan, itu juga mengundang massa sangat banyak sekali. Atau festival bersejarah, batik nasional, internasional dan sebagainya. Atau juga ada festival kontemporer yang mana tidak terkait dengan tradisi tempat. Jadi ngikutin zaman aja. Bahkan bisa juga konferensi teman-teman, seperti konferensi seni ya, atau acara otomotif itu juga bisa mendukung sebuah kota tersebut diciptakan sebagai kota yang memiliki potensi tinggi dalam menciptakan place brandingnya. Di Jawa Timur, kota yang terkenal dengan otomotifnya di mana?
Surabaya juga kayaknya, Pak. Surabaya juga. Iya, lebih tepatnya perbatasan Sidoarjo dan Surabaya ya. Itu banyak geng motor yang sering nongkrong di situ, ya. Dan di sana kalau modifikasi ugal-ugalan, sangat bersaing sekali. Oke, dari 10 poin ini teman-teman, 10 faktor ini, apakah ada yang mungkin gambaran lain gitu? Punya gambaran lain? Mungkin boleh Pak, izin nanya Pak. Kan ini ada yang event ya Pak, historical event gitu ya. Gimana? Kan ada yang historical event ya Pak. Ya, Apakah tragedi yang bisa membuat empati dan diberitakan itu masuk ke press branding ya Pak? Misal contoh seperti dulu ada tsunami Aceh, terus juga ada kayak tragedi di Gaza itu ya, perang nggak beres-beres, terus ada kebakaran hutan di New York, yang kayak gitu masuk press branding nggak Pak? oke. Jadi gini, kalau kita ingin menciptakan image, kira-kira menciptakan image yang positif atau yang negatif? Umumnya pengennya positif ya Pak, sebagai Positif, desainer oke. ya Pak. Cuman ya itulah. Oke, kira-kira ingin menciptakan kesan yang nyaman di hati atau malah membuat hati merinding? Nah, itu. Kira-kira cukup menjawab ya itu ya? Gak mungkin lah sebuah kota yang pernah tragedi 1.000 kematian diciptakan branding City of Death. Nggak mungkin. Jadi orang, wah, ya mungkin akan ada datang sedikit ya pasarnya yang suka horor aja, tapi kesannya kurang. Makanya kalau di branding yang diciptakan adalah kesan-kesan yang positif. Makanya brand image, positive image, meningkatkan ke hal yang lebih baik. Kalau emang lokasi tersebut adalah lokasi-lokasi yang punya sisi kurang baik ya, maka kebalikannya diciptakan sebuah tagline atau event atau hal-hal lain yang positif untuk mengenang misalkan, untuk mendoakan misalkan. Jadi seperti itu. Jadi bisa melalui event yang dilakukan secara terus-menerus. Misalkan nih ada uh, tsunami Aceh, dari musibah tersebut orang-orangnya mengadakan doa bersama setiap akhir Desember misalkan, dengan membawa uh, hadiah yang dilempar ke laut mungkin gitu, sehingga menjadi tradisi dan itu akan terus berkembang sehingga akan banyak orang datang ke sana untuk menyaksikan. Jadi gitu, kita cari hal yang positifnya. Ini akan berhubungan dengan konsep nanti teman-teman ya. Jangan sampai hanyut kepada hal yang menyedihkan. Bisa kita rubah menjadi hal yang uh, kebahagiaan lah istilah. Itu nanti masuk konseptual. Gitu. Ada lagi tanggapan atau saran apalagi yang bisa ditambahkan untuk mempengaruhi dari tempat? Pak, saya izin konfirmasi sekaligus. Nanya, kan kalau place branding itu identiknya sama suatu lokasi, destinasi atau tempat ya. Misal kayak tempat wisata, kota, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada event-eventnya yang bersifat sementara dan tidak menetap seperti tahun 2018 ada Asian Games atau mungkin itu kan di Jakarta sama Palembang, terus Olimpiade atau mungkin Piala Dunia itu kan
tiap negara kan pasti akan selalu bergilir gitu. Nah, itu termasuk place branding atau bukan? Oke, itu termasuk dalam event branding. Jadi sebuah acara yang dibrandingkan, bukan untuk tempat, tapi untuk acara. Ya. Tapi kalau yang kita maksud di sini adalah acara di dalam sebuah tempat yang akan berlangsung secara terus-menerus. Kalau event itu sebenarnya harus kita pelajari juga ya, tapi terlalu luas. Aspeknya terlalu luas banget. Dan kajiannya kita sulit nanti teman-teman kemana. Membuat acara apa? Dan apakah selalu ada? Kan nggak ada. Sulit penelitiannya. Nah, dengan adanya place branding ini, saya rasa teori-teori yang digunakan di sini, ilmu-ilmu digunakan di sini, termasuk metodenya, bisa digunakan dalam merancang event branding ke depannya. Suatu saat. Ya. Jadi gitu. Kalau saya beri tugas nih, silakan membuat event branding. Gimana? Kemana Anda melakukan penelitian? Sulit ya? Tapi kalau place branding selalu ada tempatnya, nggak akan pernah berpindah-pindah. Tapi saya tidak akan meminta tempat yang luas seperti kota itu opsional aja. Silakan kalau emang mau, bisalah pilih pantai mungkin ya, taman bermain juga bisa sebenarnya. Jadi jangan terfokus pada kota kemudian provinsi, tidak. Bahkan tempat wisata taman safari seperti itu kan juga termasuk place branding ya. Karena di dalamnya juga ada produk, layanan, kemudian event juga. Jadi bisa masuk di place branding karena kompleks di dalamnya. Jawa Timur Park itu juga termasuk place branding. Begitu, ada lagi? Saya ada pertanyaan, Pak. Ya. Misalkan place branding ya, sebenarnya place-nya tuh udah ada, misalkan kayak kayu tangan tadi udah ada gitu ya, udah rame. Terus kayak pingin dibuat ada apa gitu kayak wahana tertentu, itu kayak masih boleh disebut di dalam place branding atau kayak ya cuman additional aja gitu, nggak bisa masuk ke place branding gitu. Kalau cuman kayak nambah, misalkan mau dikasih wahana apa gitu di situnya. Iya, itu termasuk dalam place branding juga. Karena akan mengadopsi atau menurunkan dari visi misi brandingnya kota ya. Kalau Malang adalah Beautiful Malang ya, brandingnya ya. Jadi yang saya baca akan membuat Malang sebagai kota yang indah ya. Gitu. Kalau eventnya merujuk pada keindahan, festival flower carnival misalkan, atau tarian menggunakan pakaian bunga, itu oke. Berarti kan sejalan dengan city brandingnya. Bahkan budaya pun boleh masuk dalamnya. Jadi bisa, itu bisa. Ada lagi? Waktu kita kurang 28 menit. Sementara kita ada kuis. Kita langsung kuis saja ya. Tapi materi masih ada nih. Nah, kesimpulan dulu. Kesimpulannya teman-teman, place branding bukan hanya tentang logo aja atau tagline aja, tapi pengalaman. Ya. Pengalaman orang ketika datang ke sana. Harus membawa pesan yang positif atau persepsi yang positif sehingga bisa ditularkan kepada teman-temannya, kepada saudara dan teman kerjanya dan semuanya, semua orang mereka jumpai. Jadi ceritanya akan selalu dikenang dan baik. Kemudian place branding harus didasari dengan riset penelitian yang sangat relevan antara produsen,
dan ke konsumen juga, bahkan ke pemerintah. Makanya keberhasilannya nanti membutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti produsen, konseptor di Anda ya. Jadi kalau produsen adalah stakeholder dari pemilik perusahaannya mungkin atau pemilik wahananya, konseptor adalah diri Anda, kemudian pemerintah, masyarakat sebagai targetnya, atau pelaku bisnis, dan juga bantuan dari media. Gitu. Oke, ini sumber yang saya gunakan, tapi banyak sih yang belum saya masukkan di sini terkait dengan place branding ya. Ada juga saya punya bukunya Amsterdam ya, tentang branding Amsterdam. Yang lebih luas lagi ada buku Nation Branding. Ini sangat kompleks nation branding, nggak kelihatan ya situ ya. Nah, ini lebih luas. Jadi membahas juga tentang politik di dalamnya, dalam proses pembuatan branding. Kalau Amsterdam seperti yang saya contohkan tadi ya, ada juga city branding dari Carol L. Stimmel ya. Tapi yang paling mudah didapatkan dan paling banyak itu adalah bukunya Yananda Umi Salma. Ini paling banyak nih, teman-teman. Judulnya Branding Tempat. Kalau cari di Shopee sangat banyak sekali. Ini cocok untuk teman tugas akhir nanti. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya mulai kuisnya, teman-teman? Nggak ada? Oke. Tolong disiapkan kertas ya, satu lembar aja. Saya punya pertanyaan sekitar 3 pertanyaan. Nanti kertasnya difoto, dikirim di grup. Kita kuis ya. Silakan tulis nama di atasnya, kemudian NIM. Mbak, saya pakai HP dulu, nggak bawa kertas. Ya, silakan nggak apa. Intinya ada tulisan yang dikumpulkan ke saya ya. Nomor 1, coba berikan contoh place branding di Indonesia yang sukses. Dan berikan alasannya kenapa kok disebut sukses menurut Anda. Langsung jawab aja ya. Pak mau nanya, contohnya dikasih berapa? Gimana? Contohnya? Contoh place brandingnya dikasih berapa? Satu aja. Satu aja. Tidak perlu digambar ya. Ditulis saja. Singkat saja. Tempat apa dan alasannya apa. Oke. Sudah? Nomor 2 ya. Sebutkan contoh place branding yang gagal di Indonesia. Dan berikan alasannya juga. Ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau udah silakan difoto kemudian dikirim di grup kelas ya. Akan saya jadikan poin penilaian.
Oke teman-teman, sebelum saya akhiri teman-teman, apakah ada pertanyaan dulu terkait dengan materi pertemuan pertama hari ini? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Nggak ada yakin ya? Oke, kalau gitu ntar saya bikin dulu. Oke, kalau gitu kita jumpa minggu depan teman-teman. Masih menggunakan Zoom beberapa ya. Nanti yang kelas MF kita jumpa secara offline lagi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman udah mengikuti kelas saya hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Kasih Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin pamit dulu. Terima kasih, Pak.